Oke, baik kita masuk masuk ke ini ya, preparasi atau penyiapan suspensi dan contoh formula. Nah, ini nanti hanya untuk contoh-contoh aja. Oke, masuk preparasi sediaan suspensi. Yang pertama, teman-teman ketika ingin membuat suatu sediaan suspensi, ya artinya padatan dilarutkan atau mohon maaf bukan dilarutkan, didispersikan ke dalam suatu cairan, maka kita bisa membuatnya dengan uh, dua metode, gitu ya. Yang paling umum di sini ada dua metode. Yang pertama metode dispersi, yang kedua metode presipitasi. Perbedaannya adalah kalau metode dispersi itu kita lakukan pengecilan partikel, sedangkan untuk metode presipitasi ini partikel yang kecil dia akan berubah menjadi lebih besar dalam tanda kutip gitu ya. Nah, contohnya nanti seperti apa atau mekanismenya kita bahas. Yang pertama metode dispersi. Alhamdulillah, oke. Jadi yang pertama, serbuk itu langsung didispersikan ke dalam cairan pembawa atau medium dispersnya ya. Jadi medium ini nanti akan langsung digunakan sebagai cairan ini ya untuk medium disperse dari serbuk yang akan kita proses. Nah, serbuk itu nanti kita haluskan ya, kita kecilkan ukuran partikelnya ya, ini. Setelah kita haluskan, lalu kita tambahkan bahan pembawa atau stabilizer atau suspending agent yang kedua. Setelah kita memiliki keduanya, maka kita dispersikan semuanya ke dalam medium disperse, gitu ya. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3, maka ketiganya nanti akan menjadi suatu suspensi, gitu ya. Oke, nah nanti teman-teman yang ingin lebih tahu secara ringkas untuk pembuatan metode dispersi itu ada di link ini, bisa diklik ya. Ya kayak kita bikin inilah ya, apa namanya ya, ya kayak kita ngerus obat atau ngerus-ngerus yang lain, cuma kayak gitu terus didispersikan bersama dengan suspending agent agar dispersi tersebut menjadi stabil gitu. Yang kedua adalah metode presipitasi. Di sini ya, serbuk ya. Jadi kita tidak langsung campurkan ke dalam medium disperse. Kalau yang A, metode dispersi ya, itu kita langsung campurkan ke dalam medium disperse ya, yang ini. Kalau yang presipitasi, kita campurkan dulu ke dalam pelarut yang sesuai ya. Seperti ini. Bahan tersebut biasanya tidak larut dalam air, maka kita larutkan dalam pelarut organik ya, yang sesuai, yang dapat bercampur dengan air ya. Untuk ini nanti teman-teman lihat di kelarutan ya, kemarin sudah ada tabel miscibility atau antar pelarut yang campur dengan nggak campur itu kan, atau di googling juga bisa. Nah, kita larutkan serbuk tersebut ke dalam pelarut yang dapat bercampur dengan air. Contohnya apa tadi? Contohnya cefalosporin ya, contohnya. Ini contoh aja. Ceva, misal kayak tadi itu. Chloramphenicol, mohon maaf, chloramphenicol itu tidak terlalu larut dalam air ya. Bentuk tidak larutnya itu ya. Kemudian bentuk ester tadi ya, kita masukkan ke dalam pelarut organik dulu ya. Atau pelarut-pelarut lain ya yang mohon maaf, atau zat lain yang larut dalam pelarut organik ini. Kemudian dia akan terlarut ke dalam pelarut tersebut. Itu yang pertama. Nah, tahapan yang kedua, ini tahapan yang pertama ya. Tahapan yang kedua, kemudian kita encerkan ya dengan larutan pensuspensi atau medium disperse. Gini ya, yang pelarut itu adalah air. Maka ke dalam campuran pertama kita tambahkan apa namanya, medium disperse air tersebut, gitu ya. Maka kelarutan, karena kedua pelarut tadi saling bercampur, maka kelarutan dari senyawa si chloramphenicol atau teman-temannya yang tadinya larut dalam pelarut organik tersebut, tapi karena pelarut organik ini airnya juga berinteraksi dengan baik dengan air,
maka serbuk itu akan berkurang kelarutannya ya menjadi tidak larut atau kurang larut dalam campuran kedua pelarut tersebut, sehingga terbentuklah partikel yang halus. Nah, partikel halus ini yang artinya endapan tadi ya, karena kelarutannya terdorong ya dari yang tadinya larut ya. Ini ya, tadinya seperti ini, kemudian menjadi seperti ini. Karena dia kelarutannya menjadi berkurang sehingga terbentuk partikel-partikel halus. Nah, inilah yang kita sebut dengan presipitasi. Itu ya. Jadi ada dua metode. Yang pertama disperse, and yang kedua presipitasi, itu precipitate. Oke, itu preparasi secara umum sediaan suspensi, dua metode. Nah, penggunaan seperti apa nanti yang enak dilakukan? Nah, nanti teman-teman dapat di teknologi sediaan farmasi. Oke, lalu untuk membuat suatu sediaan suspensi ini juga kita perlu memperhatikan prinsip antarmuka dari suatu sediaan suspensi, gitu ya. Oleh karena itu, bentar. Oke, ini judulnya. Oke, beberapa hal ya. Jadi yang prinsip antarmuka tuh yang ini ya, kayak gini. Ini judulnya harusnya. Oke, ini nanti saya ganti ya. Ini beberapa hal yang mempengaruhi sediaan suspensi, mohon maaf. Ya, salah satunya adalah prinsip antarmuka, gitu ya. Yang bawah ini prinsip antarmuka, yang atas adalah dari sifat reologinya, gitu. Nanti juga dari sediaan emulsi juga, ya. Jadi untuk membuat sediaan suspensi, kita lihat dua faktor utama yang mempengaruhi preparasi sediaan suspensi. Yang pertama, dalam kita memilih solvent atau mengkondisikan suatu solvent. Yang kedua adalah penggunaan suspending agent yang sesuai. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya yang pertama, untuk penggunaan medium disperse yang sesuai, yaitu seperti ini. Ya. Jadi harapannya kita menggunakan suatu medium yang dapat mempertahankan viskositas dari suatu sediaan suspensi. Oke ya. Jadi viskositasnya baik ketika dia diam, namun dapat mudah ketika suspensi itu digunakan. Artinya ketika akan digunakan maka harapannya cairan tersebut atau suspensi tersebut tuh enak untuk dituang, encer gitu ya. Tetapi dalam keadaan diam atau tidak digunakan atau sedang disimpan, suspensi tersebut dalam tanda kutip dia lebih kental gitu ya, viskositasnya baik gitu. Maka kita harus buat formula yang memperhatikan hal tersebut ya, yaitu kita mengkondisikan sifat alirnya, medium disperse tersebut. Oleh karena itu hal ini ada hubungannya dengan reologi dari medium disperse ya. Maka harapannya medium disperse yang akan kita buat nanti atau formula sediaan suspensi itu akan mempengaruhi sifat alirnya, khususnya efek tiksotropi yang di sini plastis dan pseudoplastis. Ya, secara umum bisa seperti itu, tetapi tidak ini ya tergantung penggunaan. Akan tetapi salah satu hal yang dapat kita perhatikan adalah efek tiksotropi ini itu sangat berpengaruh atau sangat baik ketika kita berbicara mengenai sediaan suspensi yang stabil ya. Artinya di sini ada titik-titik di bawah ini ya. Ini merupakan fase terdispersi. Nah, plastis dan pseudoplastis itu dalam keadaan diam dia dalam tanda kutip lebih kental ya. Kalau kita kemarin belajar mengenai sifat alir atau reologi, maka seperti dalam kerangka atau di dalam pelarut tersebut seperti terdapat jaring-jaring yang dia terkonfigurasi sehingga menyebabkannya lebih kental. Tetapi ketika kita tambahkan suatu ini apa namanya shearing stress ya, kita kocok, kita berikan gaya ya, maka rantai-rantai ini yang menyusun pelarut tersebut nantinya akan ter-uncoiled ya, kayak tali yang terurai sehingga dia konformasinya menjadi lurus-lurus sehingga lebih encer. Nah, ketika pelan-pelan didiamkan lagi ya,
maka akan kembali seperti semula. Nah, inilah sifat yang dapat kita dapatkan secara baik gitu ya untuk stay unsuspensi. Gitu. Jadi kalau yang kanan itu ya, yang ini itu lebih mudah untuk dituang dan lebih enak untuk digunakan. Ya, tetapi ketika didiamkan maka kembali ke yang kiri lagi, yang ini. Oke, ini hubungannya dengan medium disperse yang sesuai. Lalu hubungannya dengan pembahasan bagaimana? Ya, bahwa suatu suspending agent itu dapat membantu pembasahan dari suatu zat padat. Ini ya. Jadi ketika kita kemarin belajar mengenai sudut kontak, gitu ya, maka semakin kecil sudut kontak itu artinya dia lebih baik atau lebih buruk. Nah, lebih baik ya, good wetting. Jadi semakin kecil maka pembasahan dari zat cair ini atau interaksinya kepada zat padat itu lebih baik. Artinya ketika kita tingkatkan pembasahannya, maka interaksi solut dengan solvennya akan lebih baik sehingga kohesivitas turun. Artinya sistemnya menjadi lebih stabil ya, karena air ini yang tadinya hanya maunya dengan air ternyata dia sekarang tidak terlalu tidak melulu dengan air, kan, tapi dia berinteraksinya dengan padatan ini juga lebih baik dibandingkan sebelumnya gitu ya. Jadi ya kayak ibarat dua orang yang tadinya nggak cocok, kemudian kita tengahi maka dia menjadi lebih cocok, itu kan berarti hubungan keduanya menjadi lebih stabil gitu. Nah, selain itu, ya, kita juga bisa kurangi interaksi antar partikel. Selain dari efek pembahasan tadi, yaitu kita bisa dengan cara elektrostatik ya, menstabilkan dari muatannya ya. Yang kedua adalah sterik, yaitu ruang 3 dimensi ini ya. Ya, ini teman-teman lihat sudah paham harusnya ya kayak gini. Jadi kita lindungi partikel yang biru ini dengan cara yang pertama dari muatannya, yang kedua dari efek steriknya atau menghalangi keduanya untuk teragregasi secara ya tergantung nanti bikinnya gimana ya. Tapi di sini konsepnya adalah kita halangi agregasi yang tidak diinginkan. Ya, yang pertama yaitu dengan cara menstabilkan elektrik ya atau muatan di permukaan fase disper sehingga interaksi antara interaksi dengan antara ini dengan yang lainnya itu menjadi minimal gitu ya. Itu. Yang kedua adalah secara sterik ya, tadi bahwa di sini suatu surfaktan tadi itu akan terabsorpsi di permukaan. Ya, kalau kita kemarin belajar mengenai tekanan antarmuka, fenomena antarmuka, maka ada suatu fenomena adsorpsi, dan fenomena adsorpsi inilah yang menstabilkan partikel padat dari suspensi. Artinya interaksi dari keduanya itu menjadi terkontrol gitu ya. Kayak gini. Nah, nah seperti ini ya. Yang ketiga ya, bukan yang ketiga sih, lanjutan ini ya. Nah, contohnya pembentukan misel ini kan, teman-teman kemarin di fenomena antarmuka sudah belajar juga. Kita lihat ya. Nah, di sini obat yang tadinya bebas, kemudian setelah kita tambahkan surfaktan, maka obat itu nanti akan dilindungi oleh misel. Nah, antar misel inilah nanti tidak terjadi interaksi atau kita kontrol interaksinya menjadi yang kita inginkan gitu ya. Nah, ini contoh dari polimerik ya, surfaktan polimerik tadi yang artinya di sini menstabilkan dengan barrier antar partikel atau yang ini tadi. Nah, yang seperti ini ya. Ini ya, bahwa di sini sifat antarmuka dari partikel bisa kita lihat dalam sediaan suspensi ya. Artinya harusnya ada satu lagi, bentar. Kok hilang ya, bentar. Artinya adalah sudah saya cek, benar ding. Maaf, yang satunya harusnya yang suspensi ya. Tadi saya ini sudah benar. Oke, jadi bahwa untuk membuat suatu
preparasi sediaan suspensi, maka kita juga perlu memperhatikan ke hal ini juga ya, yaitu pemilihan solvent, kemudian penggunaan suspending agent untuk menstabilkan ya, selain dengan kita memperhatikan ukuran dari fase dispersi tadi sendiri ya, setelah itu viskositasnya, maka secara prinsip antar mukanya juga kita bisa jabarkan. Itu seperti ini ya, pembahasan dan pengurangan interaksi antar partikel, baik berupa elektrostatik maupun secara sterik. Ya. Oke. Jadi selanjutnya, oh ya lain-lain juga suspensi ini ya secara umum juga bisa kita kenali kalau membahas mengenai suspensi ya dari pemakaiannya ada yang enteral atau diminum, kemudian ada yang topikal, ada yang parenteral ya. Di situ sudah dibagi, teman-teman bisa membaca juga. Kemudian secara konsentrasi ya bisa kita katakan suatu suspensi itu encer ketika kadar fase dispersnya itu berada di antara 2 sampai 10%. Kemudian suspensi normal gitu ya. Kemudian nanti ketika suspensi itu padat, mohon maaf, konsentrat atau ya padat ini pekat, mohon maaf, itu sekitar 50% gitu. Lalu untuk keadaan fase dispersnya juga kita bisa katakan suatu suspensi ada yang terflokulasi dan ada juga yang terdeflokulasi. Jadi sederhana aja gitu ya. Nah, contoh formula suspensi ini saya hanya memperlihatkan ininya aja contoh-contoh ya contoh-contoh formulanya aja, tidak untuk masuk ujian juga ya. Jadi kalau teman-teman lihat di situ ada ini ya contohnya bahan aktifnya acetaminophen yang ini. Kemudian kita lihat juga ada bahan-bahan lain, apa namanya saya lupa. Excipient, ngeblank ya. Excipient ya, ada asam sitrat, natrium sitrat ya, kolidon, flavor itu ya, pemanis dektrosa. Nah, ini pemanis. Nah, ini surfaktannya ya. Suspending agent-nya gitu ya. Nah, ini kayak antioksidan contoh gitu kan. Kemudian contoh yang lain ada bahan aktifnya asiklovir, lalu ini pengawet gitu ya. Lalu suspending agent-nya ada avisel dan gliserol ini ya, gliserin, gliserol, mikrokristalin selulosa nama lainnya ya. Nah, terus ada sorbitol itu untuk perisanya ya, banana dry flavor orange ini perisa juga, water ini pembawanya ya, atau pensuspensinya, medium disperse-nya, dan banyak hal. Jadi ya memang pasti ada suatu zat aktif ya, asiklovir. Nih asiklovir, kemudian ada suspending agent-nya, kemudian ada lain-lain ya, dan ada medium disperse ya. Jadi tidak hanya padatan asiklovir dengan cairan water saja, tetapi ada juga yang lain-lain yang keseluruhan ini menyebabkan suatu suspensi yang baik ya, seperti ini kayak gini ya. Oke, jadi cukup sekian ya, ini contoh-contoh, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, kayak gini. Jadi cukup sekian untuk mata kuliah suspensi, semoga bermanfaat ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.